Iya kan, salad. Biasa ya sayuran, kacangnya 2 kali, tak kok ibis, blok dah ayam. Sebagai anggota DPR RI, ketika mendengar adanya keluhan dari masyarakat di Desa Jatiraga Silir, Kecamatan Baucukusi, seperti apa ini? Ya. Jadi gini, kita cerita kronologisnya dulu. Pertama-tama saya mendapatkan beberapa telepon dari Jatiraga Silir. Kebetulan Jatiraga Silir itu tempat saya besar. Saya berawal karir politik, karir birokrasi itu dari Jatiraga Silir ya, dari Epres. Nah, ada beberapa keluhan dari masyarakat yang menyatakan ada permasalahan di Desa Jatiraga Silir. Kapasitas saya kenapa lapor ke saya? Mungkin karena salah satu mereka tahu bahwa ada salah satu putri daerah Subang, apalagi ini orang saya asli Jatiraga Silir yang sekarang berkiprah sebagai anggota DPR RI. Jadi kapasitas saya sebagai DPR RI boleh menampung aspirasi apapun, tidak hanya kapasitas saya sebagai tupoksi Komisi 1. Karena Komisi 1 itu kan pertahanan keamanan, tapi sebagai anggota dewannya saya boleh menampung aspirasi apapun permasalahan yang ada di dapil tempat saya bekerja, dapil Subang, Majalengka, dan Sumedang. Nah, disinyalir ada penyelewengan dana BPNT yang terjadi di Desa Jatiraga Silir. Nah, kenapa masyarakat baru bicara sekarang setelah sekian tahun berlalu? Karena diduga oknum tersebut adalah selain salah satu aparat desa, oknum tersebut adalah oknum dari LSM. LSM yang saya tidak akan sebutkan namanya di sini, takut menjadi fitnah, nanti akan terbuka. Karena ini kalau menurut saya, kalau lihat sementara hasil barusan saya memapping, menganalisa, menginterview orang-orang, ini sudah ranahnya adalah pidana. Jadi kita serahkan saja betul tidaknya, salah tidaknya nanti kita serahkan kepada yang berwajib. Tetapi yang paling penting sekarang adalah masyarakat yang mempunyai hak tersebut itu kedepannya setelah hari ini harus mendapatkan haknya langsung. Dan masyarakat juga perlu tahu kalau ATM itu tidak boleh dipegang oleh orang lain. ATM itu harus dipegang oleh diri kita sendiri. Kalau ada orang yang mengambil ATM itu dan menakut-nakuti, harusnya jangan diberikan, nggak usah takut. Kita punya aparat. Oke lah, mungkin di sini karena oknumnya adalah dari salah satu aparat desa, mungkin kita bisa lapor ke kecamatan, bisa lapor juga ke yang lebih bertahap, pendamping juga bisa dilaporkan. Nah, kita tidak tahu, barusan kita sudah cross check ke pendamping bahwa beliau tidak tahu apa-apa tentang hal ini, biarpun ini agak aneh juga kalau pendamping itu kan harusnya melakukan koordinasi dengan semua lini ya. Jadi saya pesan kepada masyarakat sekali lagi, jangan mudah menyerahkan ATM itu kepada orang yang tidak berhak. Benar. Karena ATM itu harus dipegang oleh KPM. Dari tahun berapa, Bu? Disinyalir kemungkinan dari tahun 2022 atau 3-4 tahun yang lalu. Makanya tadi saya kalkulasi ada nominal, mungkin kalau terjadinya ke seluruh PPNT yang ada itu 745. Tapi saya yakin ini mungkin ada juga, tadi saya cek beberapa yang masyarakat itu tidak diberikan ATM. Jadi kita hitung kasar aja dari 745 kali 200 kali 12 bulan kali 3 tahun saja sudah 5,6 miliar yang terjadi di sini. Dan masyarakat harap tenang, tidak usah berbuat yang anarkis. Nanti kita akan urus, saya sudah datang, saya akan bantu semuanya sampai dengan clear dan terang benderang. Dan yang paling penting, kalau yang sudah ke belakang kita harus menunggu proses hukum dulu. Tapi yang paling penting adalah kedepannya pemegang KPM itu, pemegang ATM itu harus sudah megang ATM-nya masing-masing. Dan saya minta kepastian itu kepada Pak Kades, kepada Pak Camat, kepada Pak Kabid, dan kepada pendamping bahwa semua ATM yang dipegang oleh seseorang harus diberikan kepada masyarakat yang berhak. Harus diberikan. Dan masyarakat yang berhak yang belum mendapatkan ATM-nya, tolong tanyakan, jangan diam saja, jangan takut. Ya, apalagi sekarang kan Bu Erita udah datang nih. Siapapun masyarakat boleh akses 24 jam ke saya. Ada Pak Camat, Pak Lurah juga sama, boleh. Mau kapanpun mau mengadu, apalagi Jatiraga Silir itu kampung saya. Jadi biarpun saya sudah berada di Jakarta, ada sesuatu di Jatiraga Silir pasti saya datang. Karena hari ini pun sebenarnya tidak bisa datang, tapi saya paksakan untuk datang ke Jatiraga Silir. Demi siapa? Demi masyarakat Desa Jatiraga Silir yang otomatis ini saudara saya semuanya. Buat teman-teman media, dan saya mohon diklarifikasi dulu bahwa ini oknum yang sebenarnya itu bukan RW, bukan RT, tapi itu hanya perpanjangan tangan karena takut. Nanti biarkan nanti proses hukum yang berbicara, tetapi saya ingin memenuhi dulu hak-hak dari KPM yang sekarang ATM-nya ada di seseorang dan ada yang sudah sebagian dibagikan. Nah, saya minta tolong kepada Pak Camat, karena saya tidak mungkin mengurusi hal teknis yang kecil. Saya minta tolong Pak Camat, Pak Kades, Pak Kabid, dan pendamping untuk semua ATM itu ditarik dan diberikan kepada semua KPM yang berhak.